Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, sahabat-sahabat biologi? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. SMA, maju bersama, hebat semua. Baiklah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi komponen ekosistem dan interaksinya. Materi biologi untuk kelas 10 semester 2. Nah, capaian pembelajaran untuk materi ini adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen-komponen ekosistem dan interaksinya antar komponen, serta perubahan lingkungan. Materi pembelajaran yaitu komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur biogeokimia dan dapat menjelaskan interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik lainnya dalam ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun benda tidak hidup. Setiap komponen ekosistem memiliki makna khusus bagi komponen lainnya. Hubungan ketergantungan berlangsung secara dinamis sehingga terjadilah keseimbangan lingkungan. Berdasarkan struktur dasarnya, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup, meliputi fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik meliputi udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, pH, dan topografi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Komponen tersebut antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata termasuk manusia. Komponen biotik dibedakan menjadi organisme autotrof dan organisme heterotrof. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan organisme autotrof. Organisme autotrof adalah organisme uniseluler ataupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis inilah dihasilkan karbohidrat dan oksigen, sehingga organisme autotrof merupakan produsen utama dalam ekosistem. Selanjutnya adalah organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Organisme heterotrof meliputi konsumen tingkat 1, 2, dan 3, kemudian dekomposer dan detritivor. Dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan seperti selulosa atau kitin menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh organisme dekomposer adalah jamur. Selanjutnya detritivor. Detritivor hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati.
Contoh organisme detritivor yaitu cacing. Nah, berikut kita akan melihat skema siklus materi dan arus energi dalam ekosistem. Produsen dalam hal ini adalah tumbuhan berklorofil menghasilkan makanan yang kemudian dia akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu herbivor. Kemudian konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 karnivor kecil, dan akhirnya konsumen 3 akan memakan konsumen 2 namanya karnivor besar. Kemudian sampah organik sisa dari tumbuhan dan hewan yang telah mati akan mengalami pembusukan yang dilakukan oleh mikroorganisme dalam tanah menjadi humus. Proses mineralisasi oleh mikroorganisme dalam tanah menjadi bahan mineral. Kemudian bahan mineral tersebut siap untuk diserap oleh tumbuhan. Nah, bagaimana teman-teman pemaparan materi tadi? Semoga sudah jelas ya. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu interaksi antar komponen dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara satu komponen biotik dan komponen biotik lainnya, serta antara komponen biotik dan komponen abiotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik dapat terjadi antar spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia. Tipe interaksi antar spesies pada makhluk hidup dibagi menjadi 8 tipe. Yang pertama, netralisme, kompetisi, komensalisme, amensalisme, parasitisme, predasi, protokooperasi, dan mutualisme. Nah, kita akan bahas satu persatu. Netralisme merupakan interaksi antar dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini, tidak ada yang diuntungkan ataupun yang dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya, gajah dan burung pemakan bangkai yang tinggal di ekosistem padang rumput. Kompetisi merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing memperebutkan suatu yang diperlukan untuk hidupnya, misalnya ruang, makanan, air, sinar matahari, udara, dan pasangan kawin. Persaingan dapat mengakibatkan organisme atau spesies yang kalah bersaing akan mati, tersingkir, atau berpindah ke tempat lain. Selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi dibedakan menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik merupakan persaingan yang terjadi antara organisme atau individu-individu dari spesies yang sama. Contohnya, kambing yang hidup dalam suatu padang rumput yang saling berebut pasangan. Sedangkan kompetisi interspesifik adalah persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Contohnya yaitu sapi dan kambing yang saling berkompetisi dalam memperebutkan makanan berupa rumput. Komensalisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan remora yang menempel pada ikan hiu untuk mendapatkan perlindungan. Amensalisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak berakibat apa-apa, tidak rugi dan tidak juga untung. Pada banyak kasus, interaksi ini disebabkan oleh fenomena alelopati. Alelopati adalah
fenomena ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain di sekitarnya. Contohnya yaitu bunga Nerium oleander yang menghasilkan racun oleandrin yang bisa mematikan bagi manusia. Selanjutnya yaitu interaksi parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lain atau parasit beruntung. Parasit memperoleh makanan dari tubuh inang. Jika tubuh inang mati, parasit akan mencari inang baru atau ikut mati. Nah, parasit itu dibedakan menjadi dua. Ada endoparasit atau parasit internal. Contohnya adalah cacing Ancylostoma canium yang melekat di mukosa usus. Sedangkan yang kedua yaitu ektoparasit atau parasit eksternal. Contohnya adalah tumbuhan tali putri yang hidup menumpang pada tanaman lain. Selanjutnya yaitu predasi. Predasi merupakan interaksi makan dan memakan antar organisme. Pada umumnya, tubuh predator berukuran lebih besar daripada mangsa. Populasi pemangsa ditentukan oleh ketersediaan mangsa. Sebaliknya, populasi mangsa ditentukan oleh besar kecilnya populasi predator. Nah, contohnya adalah kijang yang diburu oleh harimau atau kuda yang diburu oleh buaya. Interaksi selanjutnya adalah protokooperasi. Protokooperasi yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan suatu keharusan. Contohnya yaitu burung jalak memakan kutu pada tubuh kerbau. Dan yang terakhir yaitu interaksi mutualisme. Mutualisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya adalah lichen merupakan mutualisme antara jamur dan ganggang hijau biru. Nah, demikian itulah materi komponen ekosistem dan interaksinya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.